warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reihana Bida. Saya dari kelas 1D Agribisnis dengan NPM 23.163.1200100. Di sini saya akan menuntaskan ujian akhir semester dengan mata kuliah agama. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, toleransi dalam beragama. Yang kedua, sistem kewarisan Islam. Yang ketiga, Islam dan teknologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan toleransi dalam beragama. Toleransi dalam beragama memiliki pengertian, yaitu tindakan saling menghargai antar umat beragama, tidak peduli apapun agama yang dianut, antara masyarakat harus saling menghargai sesama lain. Toleransi antar umat beragama itu merupakan hal yang penting untuk dimiliki setiap orang. Jadi saat ini tuh itu sangat diperlukan untuk semua orang. Adapun yang dimaksud dari toleransi dalam agama tersendiri, yaitu sikap saling menghormati, saling menghargai, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Lalu ada beberapa contoh sikap toleransi dalam beragama. Yang pertama itu memperbolehkan teman atau individu lain beribadah sesuai dengan agama mereka. Tidak memaksakan orang lain untuk berpindah keyakinan. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi terutama pada agama minoritas. Yang keempat, tidak mengganggu proses ibadah orang lain. Lalu sikap toleransi ini tuh sangat penting ya teman-teman sebagai alat pemersatu bangsa. Karena tanpa adanya sikap toleransi, kehidupan ini tuh tidak akan memiliki perbedaan atau tidak pernah bersatu. Karena apa? Indonesia itu memiliki negara yang memiliki heterogenitas yang sudah cukup tinggi, seperti keragaman suku, ras, budaya, serta bahasa yang sangat beragam. Lalu pandangan Islam sendiri itu apa sih terkait toleransi dalam beragama ini? Toleransi antar umat beragama yang berbeda termasuk ke dalam salah satu risalah penting yang ada dalam sistem teologi Islam. Namun, dalam Islam tidak ada toleransi dalam akidah, sebab akidah itu sesuatu yang mutlak dan tidak dapat dikompromi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan pada kita cara untuk menghadapi keragaman yang memang tidak bisa dipungkiri, yaitu dengan menerima perbedaan sebagai nikmat atau rahmat. Lalu apa sih batas-batas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama itu jangan campur adukan akidah maupun syariat dengan agama lain. Yang kedua, jangan membenarkan dan mengakui agama lain. Cukup menghargainya saja. Jadi kita tidak boleh mengakuinya. Kita cukup menghargainya saja. Lalu yang ketiga, jangan mengikuti perayaan besar agama lain, apalagi ibadahnya. Termasuk tidak mengucapkan pada ibadah dan hari raya mereka. Itu nggak boleh ya guys. Kayak cuman ngucapin itu juga nggak boleh. Terus bagaimana sih kandungan dalam Al-Quran tentang sikap toleransi ini? Itu ada artinya ya. Artinya itu tidak ada paksaan dalam menerima agama Islam. Itu Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Lalu toleransi berarti tidak memaksa beribadah selain agama Islam, namun membiarkan agama lain menjalankan ibadahnya sesuai ajarannya. Itu Quran Surat Yunus ayat 40-41. Adapun hadis mengenai toleransi, itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi yang menyawaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya lebih sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri." Itu hadis riwayat Muslim dan Abu Ya'la. Dengan begitu, kita seharusnya bisa mengikuti sikap Rasulullah terhadap para pemeluk agama lain. Dengan sikap toleran Muhammad semakin jelas terlihat ketika beliau memperlakukan ahli kitab, baik yang Yahudi dan Nasrani ataupun Nasrani. Beliau itu sering mengunjungi mereka. Beliau juga menghormati dan memuliakan mereka. Kalau misalkan di antara mereka ada yang sakit, pasti beliau tuh selalu menjenguknya. Nah, tentunya dari sekian pembahasan yang saya bahas, itu tentu ada manfaat toleransi. Manfaatnya yaitu mempererat persaudaraan sesama umat manusia. Tali persaudaraan yang erat sangat dibutuhkan dalam kehidupan sebagai bagian
dari bangsa yang majemuk atau plural dengan kehidupan beragamanya. Kemudian materi kedua, saya akan menjelaskan sistem kewarisan Islam. Waris itu menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal ya. Dan itu tuh suatu perpindahan hak milik. Jadi hak milik yang awalnya dimiliki oleh orang yang meninggal itu dia jadi dimiliki oleh orang yang pewarisnya gitu. Nah, harta waris itu wujud kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Lalu apa sih hukum pembagian harta warisan itu? Nah, hukum warisan di Indonesia itu diatur dalam 3 sistem, yaitu sistem hukum seperti hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris berdasarkan KUH Perdata. Lalu, apa sih perbedaan antara waris dan warisan? Nah, waris itu orang yang berhak menerima peninggalan dari orang yang meninggal. Kalau warisan itu harta peninggalan berarti ya, harta peninggalan. Nah, hukum waris itu kan ada banyak ya, teman-teman. Nah, kalau untuk harta warisan Islam ini tuh apa ya? Pembagian harta waris secara Islam itu wajib ya. Tapi harta warisan itu tuh hak itu harus diminta dan boleh juga untuk gak diambil. Dan misalkan nih, ayah kalian tuh ngiklasin sebagian hartanya untuk adiknya, maka ya udah itu adalah pemberian yang sah. Nah, hukum waris dapat terjadi itu setelah seseorang dinyatakan meninggal dunia. Pada saat itu pula harus ditentukan siapa ahli waris yang berhak menerima dan dipilah mana harta yang dapat dibagi sebagai harta warisan dan mana yang bukan. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan pembagian warisan di dalam keluarga itu menyepakati hukum waris yang akan digunakan. Yang kedua, menentukan harta warisan pewaris. Yang ketiga, menentukan ahli waris dari pewaris. Terus yang keempat, menghitung bagian perolehan ahli waris. Yang kelima, membuat kesepakatan pembagian waris. Terus, apa yang menyebabkan penghalang warisan? Itu misalkan dia ngebunuh atau mencoba membunuh yang pokoknya menganiaya berat para pewaris. Terus dia memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Nah, ada juga 3 sebab seorang tak berhak memperoleh warisan. Yang pertama, perbudakan. Seorang yang berstatus sebagai hamba sahaya tidak punya hak untuk mewarisi harta atau peninggalan sekalipun dari saudaranya. Perbedaan agama itu juga sama ya teman-teman, perbedaan agama tidak boleh. Meskipun anak, cucu juga tidak boleh. Terus pembunuhan itu juga sama, gak boleh itu. Nah, misalkan nih ada kasih sayang hebat antar anak-anak, pewaris itu boleh membagi hartanya secara merata antara laki-laki dan perempuan. Dengan catatan itu dilakukan setelah pembagian harta waris sesuai hukum syariat sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Jika si pewaris ini tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, ya harta itu keputusan pengadilan agama itu diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Lalu hal yang dilakukan sebelum pewarisan itu secara redaksional ya, itu pasal tersebut menjelaskan tentang pengertian harta warisan. Jadi ada pasal yang menjelaskan tentang pengertian harta warisan. Di dalamnya juga mengandung pemahaman lain bahwa sebelum harta waris dibagi kepada ahli waris, maka harta waris harus terlebih dahulu digunakan membayar kewajiban pewaris. Misalkan kayak jenazah, mandi, terus bayar hutang yang ada sama pewaris hidup. Nah, salah satu manfaat utama dari hukum waris itu untuk menjaga keadilan dalam pembagian harta warisan. Aturan-aturan yang jelas
dan adil, memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan agama. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan Islam dan teknologi. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek ya, adalah suatu keharusan dan harus sesuai dengan pandangan Islam. Iptek tanpa pandangan Islam, maka akan terjadi kekacauan, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Nah, peran Islam dalam perkembangan iptek itu setidaknya ada dua. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Yang kedua, itu menjadikan syariah Islam. Kayak lahir dari akidah Islam gitu. Nah, sebagai standar bagi pemanfaatan iptek itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya gitu, seperti itu. Nah, terus kalau Islam terhadap sains dan teknologi kepada iptek ya. Islam itu nggak pernah loh mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam itu mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk teknologi. Bagi Islam itu teknologi itu termasuk sains dan teknologi ya, itu ada dalam ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta ini merupakan anugerah bagi manusia sebagai khalifatullah di bumi untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekarang ini kita berada dalam zaman yang sering terjadi perjumpaan antara agama dan budaya yang berbeda. Nah, sementara itu penghayatan agama pun semakin personal dan eksistensial. Jadi setiap orang itu merasa bertanggung jawab atas agama yang dianutnya sendiri. Jadi lebih lanjut, masyarakat dewasa ini dikondisikan oleh apa yang kita kenal sebagai budaya global. Jadi Islam itu nggak menghambat kemajuan iptek kok, enggak. Terus nggak anti juga, maksudnya tidak anti produk teknologi. Islam juga tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisis-analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran. Nah, dengan pemanfaatan teknologi informasi, kita juga dapat memperoleh manfaat dalam mengembangkan dakwah Islam. Yang pertama nih, dakwah itu tuh gak lagi bergantungan sama waktu dan tempat. Jadi bisa tuh di sosial media kan. Nah, yang kedua itu kayak dakwah itu bisa memiliki cakupan yang sangat luas. Jadi kan kalau ini kan bisa universal ya. Terus kalau ketiga itu pendistribusian informasi tentang dakwah itu yang sangat cepat. Jadi bisa di searching ya. Yang keempat itu berbagai ragam cara dalam menyampaikan materi dakwah melalui teknologi informasi. Nah, cara Islam memfilter teknologi dengan akidah Islam itu sebagai dasar iptek. Dengan cara Islam memfilter perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Nah, ini tuh paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah ya. Jadi hubungan antara mencintai iptek dan menjalankan ajaran agama Islam iptek dalam Islam itu dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup di dunia. Lalu memberi kemudahan pada peningkatan ubudiyah kepada Allah ya. Karena itu Islam tuh memandang iptek tuh sebagai bagian pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah yang berakal. Nah, Islam saat ini itu mengalami ketertinggalan. Nah, tapi ketertinggalan ini dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek ya, karena banyak faktor penghambat yang mendorong pendidikan Islam untuk mengembangkan iptek. Contohnya seperti arus globalisasi yang lebih banyak membawa budaya barat dan konflik-konflik internal yang terjadi di masyarakat muslim. Jadi menghadapi kemajuan teknologi dan digitalisasi di era modern itu kita tuh harus terus beradaptasi, terus memanfaatkan teknologi secara optimal itu agar lebih bermanfaat ya, menggunakan teknologi. Terus harus bijak menggunakan teknologi. Dapatkan pokoknya mendapatkan pendidikan di bidang teknologi dan buat inovasi dengan mengandalkan teknologi. Terus ada juga nih adab dalam menggunakan
media sosial sesuai ajaran Islam? Kalau nggak ada pasti ada. Yang pertama itu mencari informasi yang bermanfaat. Tabayun tuh untuk ya, saling maaf-maafan ya. Terus tidak menebarkan kebencian dan lisan, pokoknya berita palsu. Lalu menjaga lisan dan kata-kata dalam berucap. Jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan. Ayat Al-Quran tentang perkembangan iptek, perkembangan ilmu teknologi terdapat pada Quran surat Yunus ayat 101 dan Al-Baqarah ayat 164. Itu untuk mendorong umat muslim agar lebih giat belajar dan menambah ilmu pengetahuan, sama untuk mengembangkannya menjadi teknologi modern sehingga bermanfaat bagi umat manusia ke depannya. Mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan materi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.